Halo ayah, bunda, dan sahabat-sahabat cilik di seluruh Indonesia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang memiliki tantangan dalam interaksi sosial atau yang kita kenal dengan disabilitas sosial dan gangguan emosional perilaku. Setiap anak adalah anugerah yang unik, memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk bersinar. Terkadang, mereka hanya membutuhkan sedikit bantuan dan dukungan yang tepat untuk bisa berkembang secara optimal. Penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa tidak ada satu solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Pendekatan yang kita perlukan adalah pendekatan yang menyeluruh, atau yang sering disebut pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Apa artinya pendekatan komprehensif itu? Bayangkan kita sedang membangun sebuah rumah yang kokoh dan indah untuk anak kita. Kita tidak bisa hanya membangun atapnya saja atau hanya dindingnya saja. Kita memerlukan fondasi yang kuat, dinding yang tegak, atap yang melindungi, serta jendela dan pintu agar udara segar bisa masuk. Begitu pula dalam membantu anak-anak kita. Kita perlu melihat semua aspek kehidupannya, mulai dari perilakunya, cara berpikirnya, kemampuannya berkomunikasi, keterampilannya bergerak, hingga bagaimana perasaan dan emosinya. Semua bagian ini saling terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan terintegrasi berarti semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Ini termasuk ayah dan bunda sebagai orang tua, kakak dan adik, guru di sekolah, terapis, dokter, dan tentu saja sang anak itu sendiri. Ketika semua orang berjalan beriringan, memberikan dukungan yang konsisten dan sejalan, maka anak akan merasa lebih aman, lebih dicintai, dan lebih termotivasi untuk belajar dan bertumbuh. Kolaborasi ini memastikan bahwa apa yang anak pelajari di ruang terapi bisa ia terapkan di rumah, di sekolah, dan saat bermain dengan teman-temannya, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangannya dimanapun ia berada. Maka dari itu, ayah dan bunda, mari kita buka hati dan pikiran kita. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta, kesabaran, dan pendekatan yang tepat, kita bisa membuka gerbang menuju masa depan yang cerah bagi anak-anak hebat kita. Ingatlah selalu, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak ahli dan sumber daya yang siap membantu. Langkah pertama adalah memahami berbagai jenis terapi yang ada, agar kita bisa memilih mana yang paling sesuai untuk sang buah hati, sang bintang kecil di keluarga kita. Mari kita mulai petualangan belajar ini bersama-sama dengan penuh semangat. Salah satu jenis terapi yang paling umum dan sering menjadi fondasi awal adalah terapi perilaku. Tujuan utama dari terapi ini sangat sederhana, yaitu membantu anak mengurangi perilaku yang kurang baik dan meningkatkan perilaku yang positif. Coba kita bayangkan perilaku itu seperti sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik, seperti merapikan mainan setelah bermain atau mengucapkan terima kasih, perlu kita pupuk dan sirami agar tumbuh subur. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik, seperti berteriak saat marah atau memukul teman, perlu kita bantu alihkan menjadi sesuatu yang lebih positif. Terapi ini berfokus pada apa yang bisa kita lihat dan amati secara langsung. Salah satu teknik yang sangat terkenal dalam terapi perilaku adalah Applied Behavior Analysis atau ABA. Jangan khawatir dengan namanya yang terdengar rumit ya, ayah dan bunda. Prinsipnya sangat mudah dipahami. ABA memecah sebuah keterampilan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dipelajari. Misalnya, kita ingin mengajari anak untuk mencuci tangan. Kita bisa memecahnya menjadi: anak diajari mencuci tangan oleh terapis di kamar mandi. Anak mempraktikkan langkah-langkah mencuci tangan dengan pendampingan. Close-up tangan anak menyalakan keran dan mengambil sabun menyalakan keran, membasahi tangan, mengambil sabun, menggosok tangan, membilas, dan mengeringkan tangan. Setiap kali anak berhasil melakukan satu langkah kecil, kita berikan pujian atau hadiah kecil. Ini disebut reinforcement atau penguatan positif. Contoh penguatan positif dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Bisa berupa: anak mendapat pelukan dari orang tua setelah berbagi mainan. Anak diberi stiker bintang oleh guru. Anak bermain lebih lama dengan mainan favorit bersama orang tua. Pujian hangat seperti, "Wah, hebat sekali. Adik sudah mau berbagi mainan dengan teman." Sebuah pelukan, stiker bintang, atau waktu bermain ekstra
mesra dengan mainan kesukaannya. Kuncinya adalah memberikan penghargaan ini segera setelah perilaku baik itu muncul. Dengan begitu, anak akan belajar bahwa melakukan hal baik itu menyenangkan dan mendatangkan hasil yang positif. Secara bertahap, anak akan semakin sering menunjukkan perilaku yang kita harapkan, karena ia merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mencoba melakukan yang terbaik. Selain penguatan positif, terapi perilaku juga mengajarkan kita untuk konsisten. Artinya, semua orang di sekitar anak, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah, menerapkan aturan dan memberikan penghargaan yang sama. Konsistensi ini sangat penting agar anak tidak bingung. Ketika anak tahu dengan jelas apa yang diharapkan darinya dan apa konsekuensi dari tindakannya, ia akan merasa lebih aman dan terstruktur. Dengan kesabaran dan konsistensi, kita bisa membantu anak membangun fondasi perilaku yang baik, yang akan menjadi bekal berharga bagi kehidupannya di masa depan. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam dari sekadar perilaku. Ada yang namanya terapi kognitif perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Jika terapi perilaku fokus pada apa yang anak lakukan, maka CBT mengajak kita untuk memahami mengapa anak melakukannya. Terapi ini didasarkan pada sebuah ide sederhana yang sangat kuat. Perasaan dan perilaku kita dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Jadi, jika kita bisa membantu anak mengubah pola pikir yang negatif atau kurang tepat, maka kita juga bisa membantunya mengubah perasaan dan perilakunya menjadi lebih positif dan sehat. Ini seperti memperbaiki akar pohon agar buah yang dihasilkan menjadi lebih manis. Tujuan utama CBT adalah mengajarkan anak untuk mengenali pikiran-pikiran yang membuatnya cemas, marah, atau sedih. Contohnya, seorang anak mungkin berpikir, "Tidak ada teman yang mau bermain denganku. Aku anak yang payah." Pikiran seperti ini tentu akan membuatnya merasa sedih dan akhirnya menarik diri dari teman-temannya. Dalam CBT, terapis akan membantu anak menyadari pikiran negatif ini dan mengujinya. Terapis mungkin akan bertanya, "Benarkah tidak ada satupun teman yang mau bermain denganmu? Coba kita ingat, kemarin siapa yang bermain ayunan bersamamu?" Ini membantu anak melihat situasi dari sudut pandang yang lebih realistis. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam CBT adalah bermain peran atau role-playing. Misalnya, jika anak takut untuk bertanya kepada guru di kelas, terapis akan berpura-pura menjadi guru dan anak berlatih cara bertanya yang sopan dan percaya diri. Latihan ini dilakukan di lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga saat menghadapi situasi nyata, anak sudah merasa lebih siap dan tidak terlalu cemas. Teknik lain adalah membuat jurnal pikiran, di mana anak, jika sudah bisa menulis, atau dengan bantuan orang tua, mencatat situasi yang membuatnya kesal, apa yang ia pikirkan saat itu, dan bagaimana perasaannya. Dengan bimbingan yang tepat, anak secara bertahap belajar menjadi detektif bagi pikirannya sendiri. Ia belajar untuk menangkap pikiran-pikiran nakal yang tidak membantu, menantangnya dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan membangun. Misalnya, dari "aku pasti gagal mengerjakan soal ini" menjadi "soal ini memang sulit, tapi aku akan coba kerjakan pelan-pelan. Kalau tidak bisa, aku bisa bertanya." Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bisa memberikan dampak yang sangat besar pada kepercayaan diri dan kemampuan anak dalam menghadapi tantangan sehari-hari, membantunya tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan optimis. Ayah dan bunda, peran keluarga dalam keberhasilan terapi anak adalah nomor 1. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi setiap anak. Oleh karena itu, ada jenis terapi yang secara khusus melibatkan orang tua dan anggota keluarga lainnya, yang kita sebut sebagai terapi keluarga. Salah satu bentuknya yang paling efektif adalah Parent Management Training, PMT. Dalam PMT, orang tua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi terapis utama bagi anak di rumah. Ayah dan bunda akan belajar keterampilan praktis untuk mengelola perilaku anak secara lebih efektif, membangun komunikasi yang hangat, dan menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis. Tujuan PMT adalah memberdayakan orang tua. Ayah dan bunda akan diajarkan cara memberikan instruksi yang jelas dan positif. Misalnya mengganti, "Jangan lari-lari. Dengan adik, kita jalan pelan-pelan di dalam rumah ya." Orang tua juga belajar cara menerapkan sistem penghargaan yang konsisten, seperti yang kita bahas di terapi perilaku, serta bagaimana memberikan konsekuensi yang logis dan mendidik ketika anak melanggar aturan, tanpa perlu berteriak atau menggunakan hukuman fisik.
Ini membantu membangun hubungan yang didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang, bukan ketakutan, sehingga ikatan antara orang tua dan anak menjadi semakin kuat. Selain dukungan keluarga, ada satu lagi terapi yang sangat disukai anak-anak, yaitu terapi bermain atau play therapy. Bagi anak-anak, bermain bukanlah sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Bermain adalah bahasa mereka. Melalui bermain, anak-anak mengekspresikan perasaan yang sulit mereka ucapkan dengan kata-kata, memproses pengalaman yang membingungkan, dan belajar cara menyelesaikan masalah. Di dalam ruang terapi bermain yang aman, dengan berbagai macam mainan seperti boneka, balok, atau peralatan seni, anak bisa menceritakan kisahnya kepada terapis melalui permainan yang ia ciptakan. Misalnya, seorang anak yang sering merasa cemas di sekolah mungkin akan memainkan adegan di mana sebuah boneka kecil merasa takut pada boneka guru yang besar. Terapis kemudian bisa masuk ke dalam permainan itu dan membantu boneka kecil menemukan cara untuk menjadi lebih berani. Atau, anak yang sulit mengendalikan amarahnya mungkin akan menggunakan balok untuk membangun menara, lalu merobohkannya berkali-kali. Terapis bisa menggunakan momen itu untuk berbicara tentang perasaan marah dan mencari cara lain untuk menyalurkannya. Terapi bermain memberikan anak kesempatan untuk menjadi sutradara dalam dunianya sendiri, memberinya rasa kontrol dan kekuatan. Selain terapi yang berfokus pada perilaku dan emosi, ada juga terapi-terapi yang sangat penting untuk membantu anak menguasai keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah terapi wicara dan bahasa. Kemampuan berkomunikasi adalah jendela bagi anak untuk terhubung dengan dunia. Anak-anak dengan tantangan sosial seringkali juga mengalami kesulitan dalam memahami atau mengekspresikan diri dengan kata-kata. Mereka mungkin sulit memulai percakapan, tidak mengerti bahasa kiasan atau lelukon, atau kesulitan memahami isyarat sosial nonverbal seperti ekspresi wajah dan nada suara lawan bicara. Tujuan utama terapi wicara adalah untuk meningkatkan semua aspek komunikasi tersebut. Terapis wicara akan menggunakan berbagai metode yang menyenangkan, seperti permainan papan, bercerita dengan gambar, atau bermain peran. Misalnya, untuk melatih kemampuan memulai percakapan, terapis bisa menggunakan permainan telepon-teleponan. Untuk membantu anak memahami emosi, terapis bisa menunjukkan kartu-kartu bergambar wajah orang yang sedang senang, sedih, atau marah, lalu meminta anak menirukannya, atau menceritakan kapan ia merasakan hal serupa. Dengan latihan yang teratur, anak menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dan tidak lagi merasa frustrasi karena sulit dipahami atau memahami orang lain. Selanjutnya, ada terapi okupasi. Okupasi di sini artinya adalah aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan anak, seperti makan, memakai baju, menulis, atau bermain. Terapis okupasi membantu anak yang mengalami kesulitan dalam keterampilan motorik halus, seperti gerakan kecil memegang pensil atau mengancingkan baju, dan juga integrasi sensorik. Integrasi sensorik adalah kemampuan otak untuk memproses informasi dari panca indera, seperti sentuhan, suara, dan gerakan. Beberapa anak mungkin terlalu sensitif terhadap suara keras, atau sebaliknya, selalu mencari sensasi gerakan seperti berputar-putar. Dalam terapi okupasi, anak akan diajak melakukan berbagai aktivitas yang dirancang khusus untuk kebutuhannya. Misalnya, bermain dengan adonan plastisin atau meronce manik-manik untuk melatih kekuatan jari jemari. Untuk anak yang memiliki masalah sensorik, terapis mungkin akan menyediakan ayunan khusus, trampolin kecil, atau kolam bola untuk membantu mengatur kebutuhan geraknya. Tujuan akhirnya adalah agar anak bisa lebih mandiri dalam melakukan tugas-tugas harian, berpartisipasi penuh di sekolah, dan merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri. Ini sangat meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri anak. Terkadang, di balik perilaku anak yang sulit atau emosi yang meledak-ledak, ada sebuah luka batin yang tersembunyi. Luka ini bisa disebabkan oleh pengalaman yang sangat menakutkan atau menyedihkan, yang kita sebut sebagai trauma. Trauma bisa berasal dari berbagai kejadian, seperti mengalami perundungan, kehilangan orang yang disayangi, menyaksikan kekerasan, atau mengalami kecelakaan. Pengalaman-pengalaman ini bisa meninggalkan bekas yang dalam pada jiwa seorang anak, membuatnya selalu merasa waspada, cemas, atau sulit mempercayai orang lain. Perilaku menantang yang ia tunjukkan mungkin adalah caranya untuk mengatakan, "Aku takut" atau "Aku tidak aman." Untuk membantu anak-anak yang memiliki luka batin ini,
Ada pendekatan terapi khusus yang disebut terapi kognitif perilaku berfokus trauma, atau Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, TFCBT. Terapi ini dirancang khusus untuk membantu anak dan keluarga memproses pengalaman traumatis dengan cara yang aman dan suportif. Tujuannya bukan untuk membuat anak melupakan kejadian tersebut, karena itu tidak mungkin. Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami apa yang terjadi, mengelola perasaan takut dan sedih yang menyertainya, dan mengurangi kekuatan trauma dalam mengendalikan hidupnya. Salah satu komponen penting dari TFCBT adalah psikoedukasi, yaitu memberikan penjelasan kepada anak dan orang tua tentang apa itu trauma dan bagaimana reaksi umum terhadapnya. Ini membantu mereka memahami bahwa reaksi yang mereka alami, seperti mimpi buruk atau mudah terkejut, adalah hal yang normal setelah mengalami kejadian yang menakutkan. Langkah selanjutnya adalah mengajarkan anak teknik-teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam atau membayangkan tempat yang aman, untuk membantunya menenangkan diri ketika perasaan cemas atau ingatan buruk muncul. Keterampilan ini memberdayakan anak untuk bisa mengendalikan reaksinya. Bagian inti dari terapi ini adalah ketika anak dengan bimbingan terapis yang sangat hati-hati, mulai menceritakan kembali pengalaman traumatisnya. Ini disebut narasi trauma. Anak bisa menceritakannya lewat kata-kata, tulisan, atau gambar. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sangat perlahan, memastikan anak selalu merasa aman. Menceritakan kembali kisahnya membantu anak menempatkan trauma sebagai bagian dari masa lalunya, bukan sesuatu yang terus menghantuinya di masa kini. Terapi ini juga melibatkan sesi bersama orang tua untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali rasa aman dalam keluarga, membantu seluruh keluarga untuk sembuh bersama. Ketika kita berbicara tentang penanganan gangguan emosional dan perilaku pada anak, seringkali muncul pertanyaan mengenai penggunaan obat-obatan atau farmakoterapi. Penting sekali untuk kita pahami, ayah dan bunda, bahwa obat-obatan bukanlah solusi utama atau jalan pintas. Peran obat-obatan adalah sebagai pendukung atau pelengkap dari terapi inti, seperti terapi perilaku atau CBT yang sudah kita bahas sebelumnya. Obat-obatan tidak bisa menyembuhkan masalah perilaku atau mengajarkan anak keterampilan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, obat-obatan bisa sangat membantu. Lalu, kapan obat-obatan diperlukan? Coba kita bayangkan seorang anak yang tingkat kecemasan atau hiperaktivitasnya sangat tinggi, sehingga ia tidak bisa duduk tenang bahkan hanya untuk 5 menit. Kondisi ini tentu akan membuatnya sangat sulit untuk fokus dan mengikuti sesi terapi. Ia tidak bisa menyerap materi atau belajar keterampilan baru, karena energinya terlalu bergejolak. Dalam situasi seperti inilah, obat-obatan dapat berperan. Obat bisa membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi kecemasan yang berlebihan, atau meningkatkan kemampuan fokus anak. Tujuannya adalah untuk membuat anak berada dalam kondisi yang lebih siap untuk menerima manfaat dari terapi. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk menggunakan obat-obatan harus selalu datang dari seorang ahli, yaitu dokter spesialis kejiwaan anak atau dokter anak yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Tidak boleh sembarangan memberikan obat kepada anak. Dokter akan melakukan evaluasi yang sangat menyeluruh terhadap kondisi anak, mempertimbangkan manfaat dan juga potensi efek sampingnya. Jika diputuskan untuk menggunakan obat, dokter akan memulai dengan dosis yang sangat rendah dan memantau perkembangan anak secara ketat. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan dokter sangatlah krusial. Ayah dan bunda harus selalu waspada dan melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada anak setelah mulai mengonsumsi obat, baik perubahan positif maupun negatif. Dosis mungkin perlu disesuaikan seiring waktu. Ingatlah selalu, obat-obatan bekerja paling efektif ketika digabungkan dengan terapi psikologis dan dukungan keluarga yang kuat. Obat-obatan membantu menenangkan badai di dalam diri anak, sehingga kal terapinya bisa berlayar dengan lebih lancar menuju tujuannya. Obat adalah alat bantu, bukan jawaban akhir. Fokus utama kita tetap pada pemberdayaan anak, melalui terapi dan kasih sayang. Selain terapi-terapi inti yang sudah kita bahas, ada dunia lain yang penuh warna dan bisa sangat membantu perkembangan anak-anak kita, yaitu terapi pelengkap atau komplementer. Terapi ini seringkali menjadi jembatan bagi anak-anak yang sulit mengekspresikan diri melalui kata-kata. Salah satu yang paling populer adalah terapi seni. Melalui kegiatan melukis, menggambar, atau membuat patung dari tanah liat,
anak bisa menuangkan emosi yang terpendam. Warna-warna yang ia pilih, atau goresan kuas yang ia buat, bisa menjadi cerminan dari perasaan hatinya, baik itu kemarahan, kesedihan, maupun kegembiraan yang meluap-luap. Terapi seni memberikan kebebasan bagi anak untuk berekspresi tanpa dihakimi. Tidak ada gambar yang salah atau benar. Proses mencipta itu sendiri sudah bersifat terapeutik, bisa menenangkan sistem saraf dan memberikan rasa pencapaian. Terapi seni yang terlatih akan mendampingi anak, membantu mereka memahami makna di balik karya yang mereka buat, dan menghubungkannya dengan pengalaman hidup mereka. Ini adalah cara yang indah untuk berkomunikasi dari hati ke hati, membantu anak memproses perasaan kompleks dengan cara yang aman dan kreatif, serta membangun kepercayaan dirinya melalui karya yang ia hasilkan dengan tangannya sendiri. Selain seni, ada juga terapi musik. Musik memiliki kekuatan luar biasa untuk menyentuh jiwa dan mengatur emosi. Irama musik bisa menenangkan anak yang gelisah, atau sebaliknya memberikan energi bagi anak yang lesu. Dalam terapi musik, anak tidak harus menjadi musisi andal. Kegiatannya bisa sesederhana mendengarkan lagu yang menenangkan, bernyanyi bersama, atau memainkan alat musik perkusi sederhana seperti tamborin atau drum kecil untuk menyalurkan energi. Terapis musik akan menggunakan elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, dan harmoni untuk mencapai tujuan terapeutik, seperti meningkatkan keterampilan sosial melalui bermain musik dalam kelompok. Aktivitas fisik dan olahraga juga merupakan bentuk terapi pelengkap yang sangat bermanfaat. Olahraga tidak hanya menyehatkan badan, tetapi juga pikiran. Saat anak bergerak aktif, tubuhnya melepaskan endorfin, yaitu zat kimia alami yang bisa membuat perasaan lebih bahagia dan mengurangi stres. Kegiatan seperti berenang, bersepeda, atau bahkan seni bela diri seperti pencaksilat bisa membantu meningkatkan fokus, koordinasi, dan disiplin diri. Olahraga beregu seperti sepak bola atau basket juga menjadi ajang latihan keterampilan sosial yang luar biasa, mengajarkan anak cara bekerja sama, mengikuti aturan, dan menghadapi kemenangan maupun kekalahan secara sportif. Setelah menjelajahi berbagai macam pilihan terapi, satu hal yang paling penting untuk kita ingat adalah, setiap anak itu unik, seperti bintang di langit yang memiliki cahayanya sendiri. Tidak ada dua anak yang persis sama, bahkan jika mereka memiliki diagnosis yang serupa. Oleh karena itu, tidak ada satu resep terapi yang cocok untuk semua anak. Apa yang berhasil dengan sangat baik pada satu anak, mungkin tidak memberikan hasil yang sama pada anak lain. Kunci keberhasilan terletak pada pemilihan terapi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kepribadian, dan kekuatan unik dari sang buah hati kita. Untuk itu, langkah pertama yang paling bijaksana adalah melakukan asesmen atau penilaian yang komprehensif oleh tim ahli, seperti psikolog, psikiater anak, dan terapis. Mereka akan membantu kita memetakan apa saja kekuatan anak dan area mana saja yang memerlukan dukungan. Hasil penilaian ini akan menjadi panduan bagi kita dalam merancang program intervensi yang paling tepat. Mungkin anak kita membutuhkan kombinasi dari beberapa terapi, misalnya terapi perilaku untuk di rumah, terapi wicara untuk di sekolah, dan terapi seni untuk mengekspresikan emosinya. Program ini harus fleksibel dan bisa disesuaikan seiring dengan perkembangan anak. Berikut adalah tabel ringkas untuk membantu ayah dan bunda mengingat kembali berbagai jenis terapi yang telah kita bahas. Jenis terapi fokus utama. Contoh teknik cocok untuk mengatasi terapi perilaku BIA. Mengubah perilaku yang terlihat. Penguatan positif, token economy. Perilaku menantang, melatih kemandirian. Terapi kognitif, mengubah pola pikir negatif. Bermain peran, jurnal pikiran, kecemasan, depresi, kontrol amarah. Terapi keluarga MT, memberdayakan orang tua, memberi instruksi positif, konsistensi. Masalah perilaku, konflik keluarga. Terapi bermain, ekspresi emosi melalui permainan. Bermain boneka, menggambar. Trauma, kecemasan, kesulitan berekspresi. Terapi wicara, keterampilan komunikasi. Permainan kartu gambar, bercerita. Kesulitan bicara, pemahaman bahasa. Terapi okupasi, keterampilan hidup sehari-hari. Bermain plastisin, latihan sensorik. Keterampilan motorik halus, masalah sensorik. Terakhir, dan ini yang paling penting, keberhasilan seluruh proses terapi ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari ayah, bunda, dan seluruh keluarga. Anda adalah ahli terbaik bagi anak Anda. Anda yang paling mengenalnya, paling mencintainya, dan paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Jadilah mitra bagi para terapis.
Tanyakan banyak hal, pelajari teknik-teknik yang diajarkan, dan terapkan secara konsisten di rumah. Rayakan setiap kemajuan kecil yang dibuat oleh anak, sekecil apapun itu. Perjalanan ini adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Dengan cinta, kesabaran, dan kerjasama sebagai sebuah tim, kita bisa membantu setiap bintang kecil di keluarga kita untuk bersinar dengan cahayanya yang paling terang. Tetap semangat, ayah dan bunda.